يا حامل القرآن قد خصك الرحمن lembar 1A amma yatasaalun, lembar 1A amma yatasaalun, lembar 1A amma yatasaalun, begitu ya, sampai 5 kali, insya Allah lama-lama hafal. Lembar 1B innalil muttaqina. Oke, take lagi video ke-14, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran, sahabat Al-Qasimi, sahabat metode Al-Qasimi, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Ustadz Qasim, Ustadz Abu Huri Al-Qasimi, penemu hafalan Al-Quran metode Al-Qasimi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikasi hafalan bagus, disingkat IHB. Indikasi artinya tanda-tanda. Indikasi hafalan bagus artinya tanda-tanda orang yang memiliki hafalan bagus. Di sini disebutkan ada beberapa, ya, ada A dan B, ya. Jadi yang pertama, seseorang memiliki hafalan yang bagus, tanda-tandanya adalah saat menghafal tidak terlalu memeras otak. Jadi santai, jadi tenang, bacaannya lincah dan lidah mudah mengucapkan, ya. Tidak terlalu memeras otak. Jadi dalam kasus ada santri yang waktu dulu setoran kepada saya, jika setoran hafalan baru itu merem. Nah, merem itu artinya sebetulnya ada dua, merem menikmati dan merem karena pusingnya. Tetapi yang di sini artinya merem dalam rangka pusing-pusing, bahkan dahinya kernyut-kernyut, gitu ya, menunjukkan pusingnya. Dan pada suatu saat ketika dia setoran, santri tersebut merem, karena merem saya tinggal pergi. Ternyata tidak mengetahui ketika saya tinggal pergi, karena di situ ada masjid agak panjang, ya. Kemudian saya pergi mendekati mimbar, waktu itu di sebelah belakang masjid. Nah, tidak mengetahui. Artinya apa? Orang menghafal Al-Quran itu jika tidak memakai pemanasan, membaca 40 kali, itu akan merasakan pusing. Kemudian otak terlalu bekerja keras. Masih ingat cara kerja otak? Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan. Membaca 40 kali baru menerima. Tetapi orang karena tergesa-gesa tidak mau membaca 40 kali, sehingga dia langsung menghafal dan langsung mengeluarkan. Artinya dia memeras otaknya dan tentunya akan cepat merasakan pusing dan panas otaknya, tidak bisa menikmati hafalannya. Padahal sebaiknya kita ketika membaca Al-Quran bisa menikmati hafalan kita. Kemudian tenang, jadi tenang, bacanya tenang, ya. Tenang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi bacaan tenang, bisa menikmati. Terkadang atau seringnya orang yang belum memiliki bacaan dengan pengulangan yang banyak atau minimal 40 kali, bacaannya itu seperti dikejar-kejar dan dia tahu, takut hafalannya hilang, ya, karena belum mungkin, dan membaca dengan binadhar, melihat, itu kurang, makanya bacaannya biasanya kurang tenang. Kemudian lincah, ya, lincah itu bisa dengan bacaan tahqiq yang lambat, tartil, kemudian tadwir,
kemudian hadr ya, kemudian bahkan MTT menghafal tingkat tinggi sekelas Imam Syafi'i. Nah, sepertinya begitu menurut pengamatan saya. Imam Syafi'i menghafal itu bisa sehari khatam 2 kali ya, jadi di bibir tanpa suara. Bahkan ada ulama yang bisa menghatamkan sehari 4 kali. Itu menghatamkannya dengan MTT, menghafal tingkat tinggi di bibir komat kamit tanpa suara. Contoh, nah itu nanti 1 halaman ketemu setengah menit, 1 juz 10 menit, sehingga kalau 30 juz 10 kali 30 300 menit dibagi 60, artinya bisa khatam selama 5 jam begitu. Kemudian kalau 4 kali khatam butuh 20 jam. Kalau ulama tidurnya sedikit, jadi makanya bisa khatam 4 kali, sisanya untuk sholat wajib, untuk makan sedikit, dan tidurnya sedikit. Itulah barokahnya para ulama ya. Kemudian lidah mudah mengucapkan, karena banyak pengulangan maka lidah mudah mengucapkan, jadi santai. Kalau bahasa Jawanya lanyah. Nah, ini lincah dan lanyah. Kemudian yang kedua, menguasai urutan lembar setiap juznya. Jadi menguasai urutan lembar setiap juznya. Jadi kalau di dalam juz amma contohnya ya, contohnya juz amma lembar 1A itu amma tasa'alun. Jadi yang atas ya, contoh umpamanya lembar 2A. Lembar 2A, idnadahu rabbuhu. Nah, coba dilihat, itu benar. Idnadahu rabbuhu. Coba kita sebutkan lembar 6A. 6A bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya, benar ini ya. 6A. Bal tu'thirun. Contoh lembar 9B, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Nah, nanti bisa ketahui lembar 9B ya. Jadi jazaa'uhum, benar ya. Jadi ini, jadi nanti menguasai urutan lembar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghafal urutan lembar? Nah, ini yang perlu dipahami. Cara menghafal urutan lembar mudah. Bagaimana? Jadi Anda cukup dengan cara membaca urutan lembar dan lafadznya minimal 5 kali. Contoh ya. Lembar 1A amma tasa'alun. Lembar 1A amma tasa'alun. Lembar 1A amma tasa'alun. Begitu ya, sampai 5 kali. Insya Allah lama-lama hafal. Lembar 1B innalil muttaqina. Lembar 1B innalil muttaqina. Begitu 5 kali. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Kalau yang bawah pengen hafal nggak apa-apa, ditambahi. Lembar 1A bawah fadzuqu. Kan ayat 30 itu awalnya fadzuqu. Kalau 1B, lembar 1B bawah apa? Hal ataka. Artinya hal ataka haditsu Musa. Cukup 5 kali. Ya, minimal 5 kali. Lembar 1B hal ataka dan seterusnya. Ini kalau kita untuk menghafal untuk diri sendiri. Nah, bagaimana kalau untuk mengajarkan anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur'an, atau mungkin dia sudah bisa membaca Al-Qur'an namun malas umpamanya, atau kurang semangat di dalam menghafal urutan lembar? Gampang. Contohnya begini. Dari mudahnya guru mentalaki, guru membaca, murid menirukan apa urutan lembar dan lafadznya. Contohnya begini, guru membaca lembar 1A amma tasa'alun, kemudian murid menirukan lembar 1A amma tasa'alun. Nah, begitu sampai 5 kali minimal. Kemudian lembar 1B, guru membaca lembar 1B innalil muttaqina, murid menirukan lembar 1B innalil muttaqina, dan seterusnya. Artinya rumusnya guru membaca urutan lembar, kemudian murid menirukannya minimal 5 kali. Ini kalau guru ingin mengajarkan urutan
lembar. Gampang kan? Gampang, insya Allah. Kalau 5 kali masih keberatan, ya 10 kali boleh, 15 kali boleh, ya. Jadi ini teman-teman, sahabat Al-Quran, sahabat Al-Qasimi, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pembahasan kita cukup mudah pada kesempatan kali ini, yaitu apa? Indikasi hafalan bagus. Saya ulangi sebelum saya tutup, indikasi hafalan bagus adalah: 1. Saat menghafal tidak terlalu memeras otak, tenang, lincah, dan lidah mudah mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Yang kedua, menguasai urutan lembar setiap juznya. Kesimpulannya itu intinya. Kemudian untuk menghafal urutan lembar setiap juznya, caranya 1. Kita membaca urutan lembar dan lafadznya 5 kali. Kalau untuk mengajarkan apa? Bagaimana? Guru membaca urutan lembar, murid menirukannya sebanyak minimal 5 kali. Insya Allah dimudahkan oleh Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang yang memiliki hafalan bagus, dan kita bisa menikmati bacaan hafalan Al-Quran kita, sehingga kita bisa berlama-lama menghafal Al-Quran sehingga menjadi ahlul Quran. Semoga bermanfaat dan membantu Anda semua yang menghafal Al-Quran. Semoga hafalannya bagus-bagus, dan tentunya yang penting di sisi Allah kita tercatat sebagai orang yang mencintai Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان